Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kembali kami ada saat ini, semua adalah anugerah-Mu. Bukan karena kehebatan dan kebaikan kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 19 ayat yang ke-17. Tertulis demikian, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sepelekan hal-hal kecil, sebab hal-hal yang nampak kecil bisa menentukan kegagalan atau keberhasilan kita. Alexander Graham Bell dikenal sebagai penemu telepon, tapi sebenarnya jauh sebelum Graham Bell menemukannya, seorang Jerman bernama Reis telah membuat sebuah telepon. Tapi telepon yang dibuat Reis hanya dapat menghantarkan suara seperti siulan dan gumaman, sedangkan suara bicara manusia tidak dapat ditransmisikan. Beberapa tahun kemudian, Graham Bell mendapati kesalahan pada alat telepon Reis. Sebuah baut kecil yang mengendalikan elektroda pada telepon Reis membutuhkan penyesuaian sebesar 1/1000 inci atau sekitar 0,025 mm. Setelah menyesuaikannya, suara manusia pun dapat ditransmisikan dan didengar. Keberhasilan itu terjadi karena hal yang nampaknya sangat kecil. Dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-17 ini tertulis, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ayat ini adalah bagian dari sebuah perumpamaan yang Tuhan sampaikan mengenai orang-orang yang dipercayakan masing-masing satu mina oleh tuannya untuk diusahakan. Mengenai berapa banyak satu mina, kalau diukur dengan nilai sekarang ini, ada beberapa perkiraan. Salah satu perkiraan adalah berkisar 1 juta rupiah. Pada intinya, nilai satu mina dalam konteks ini bukanlah nilai yang besar, karena Tuhan menyebutkannya sebagai perkara kecil. Perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan lain tentang talenta. Tapi bagaimanapun juga, salah satu pesan utamanya adalah bahwa kesetiaan pada perkara kecil menghasilkan suatu kepercayaan yang besar. Hal-hal yang nampak kecil akan membawa kebesaran kalau dikerjakan dengan baik dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Selain kita juga disebut sebagai anak Tuhan dan juga sahabat Tuhan. Istilah hamba Tuhan bukan bermaksud secara literal, tapi maknanya adalah bahwa kita ini sudah seharusnya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati dan taat pada perintahnya. Seorang hamba yang baik mempunyai 2 ciri menurut ayat ini, yaitu pertama, melakukan perbuatan baik yang seturut dengan perintah Tuhan, dan yang kedua, setia dalam perkara kecil. Tidak jarang orang inginnya langsung dapat perkara besar, ingin langsung jadi pemimpin, ingin dapat posisi tinggi. Tapi kita diajarkan di sini bahwa kita perlu setia dalam perkara kecil. Jangan anggap remeh atau enteng hal-hal kecil di hidup kita. Seringkali bukan batu besar yang membuat kita jatuh, tapi kerikil yang kecil. Dan seringkali bukan hal besar yang membuat kita dipromosikan, tapi hal yang kecil. Itu sebabnya jangan pandang enteng perkara yang kecil di hidup kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang merasa bahwa apa yang kita kerjakan bukanlah hal yang besar, kita merasa kecil secara sosial, pekerjaan kita mungkin receh, pelayanan kita mungkin mungil, tetaplah setia, lakukan dengan hati yang bersukacita. Tuhan yang memberikan kepercayaan, melihat bagaimana respon dan bagaimana kita bertindak. Apakah kita melakukan yang baik dan setia pada apa yang dipercayakannya. Waktu dan hidup kita juga adalah kepercayaan yang perlu selalu kita hargai dan jalani dengan syukur dan iman serta kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami semua untuk taat setia pada perkara-perkara kecil. Seringkali Tuhan, kami mengabaikan dan meremehkan hal-hal kecil di hidup kami. Kami tidak setia dalam hal-hal kecil. Ampunilah kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh meresponi dan bertanggung jawab pada perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami kedapatan oleh-Mu sebagai hamba yang baik dan setia. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, untuk kami mengerjakan yang terbaik, bertanggung jawab, dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Kami percaya Tuhan sediakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami, berikan kami hikmat, sertai dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berhasil dalam segala tugas aktivitas kami, dan jadikan kami juga berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Berikan juga sukacita, kekuatan, singkirkan segala rasa takut dan kecemasan, dan penuhi hati setiap kami dengan iman dan pengharapan. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan setiap kami. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah dan persoalan apapun, agar Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.